Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, gimana nih Mams, keadaan dompetnya? Sudah menuju tanggal gajian? Masih amankah atau mungkin sudah boncos? Atau mungkin sudah ada tabungan yang sekarat dompetnya ya? Buat bunda pribadi ya teman-teman, untuk ngecek status keuangan seperti ini sesekali memang harus dicek-cek kembali, diulas satu persatu seperti yang bunda kerjakan sekarang, karena kan apa ya, biar tahu realnya yang uang yang tersisa itu berapa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kayak gini, kadang-kadang kita tuh merasa uang itu seperti masih banyak gitu ya, atau kita tuh sudah kayak merasa menerka-nerka sudah boncos nih kayaknya gitu, atau mungkin menerka-nerka sudah menipis gitu rasanya, yang padahal dari realnya sendiri kita tuh belum sepenuhnya mengetahui gitu ya dari jumlah uangnya untuk kebutuhan masing-masing porsinya. Nah, kebetulan juga nih Mams, di bulan ini bunda ada banyak pengeluaran juga, ada pengeluaran yang tidak terduga dan pengeluaran yang terduga, dan masih juga banyak ya budget yang enggak belum terpakai juga ya. Dan untuk pengeluaran yang tidak terduga, yaitu contohnya seperti kemarin Arsyaka sempat sakit atau rewel gitu ya teman-teman, otomatis di situ kita ada pengeluaran tambahan seperti beli obat, vitamin, makanan yang memang menarik enak supaya kecil mau makan gitu, lalu beli buah-buahan yang macam-macam yang mungkin biasanya sehari-hari makannya buahnya tuh hanya satu buah gitu, hanya satu dan kemarin ya sakit, jadi beli makanannya tuh bermacam-macam ya, buahnya juga bermacam-macam gitu. Tapi tak apalah ya teman-teman, yang terpenting anak sehat dan ceria kembali. Nah, dan banyak juga nih kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang lainnya yang bunda pakai juga, dan sebenarnya sih sah-sah aja ya teman-teman dalam kehidupan ataupun dalam aktivitas sehari-hari kita, yang karena memang banyak banget faktornya, banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin bisa saja terjadi gitu kan. Makanya sangat penting banget nih bagi kita, bagi seorang ibu ataupun bagi seorang istri ya gitu kan ya teman-teman, mencatat setiap transaksi yang memang sudah kita keluarkan, yang karena memang agak berat juga ya teman-teman kalau misalnya mencatat setiap inti gitu, setiap pengeluaran, setiap pendapatan, atau mungkin setiap transaksi yang kita keluarkan, yang misalnya uang parkir yang 2000-an misalnya, kayaknya kelupaan gitu, sering kelupaan gitu ya teman-teman, dari nilai ataupun nominal yang kecil-kecil gitu. Dan sepertinya sah-sah aja sih, wajar-wajar aja sih teman-teman kalau hanya untuk uang parkir, nggak mesti kita catat juga. Tinggal kita catat misalnya bila dengan pengeluaran yang cukup besar ya, kita tambahkan ke budget, lalu tinggal kita kalkulasikan aja seperti itu Mams. Yang minimalnya kita mulai dari transaksi yang besar-besar dulu lah ya, mungkin nominal yang besar gitu, baru kita catat. Dari situ juga kan kita bisa mengevaluasi dan bisa kita cari solusinya gitu kan, sehingga nanti kan dari hasil evaluasi yang kita lakukan tadi kan bisa kita tahu, atau ya kita bisa benahi kembali untuk rencana keuangan kita di bulan-bulan berikutnya. Apakah budgetnya akan ditambahkan atau mungkin keinginannya sendiri itu yang harus dikurangi gitu loh teman-teman. Yang contohnya yang sekarang bunda bikin gitu, karena kan misalnya di budget anggaran bunda untuk kebutuhan istri itu kepake ya untuk modal bunda bikin, seperti bikin konten gitu untuk membeli spidol, stiker, ataupun aksesoris yang lainnya gitu. Itu bunda pakai dari kebutuhan istri untuk jajan bunda sendiri, yang budgetnya nggak banyak juga sih ya teman-teman, tapi minus juga, sampai-sampai bunda harus pinjam ke pos-pos urgent gitu. Jadi kayaknya kebutuhan bunda untuk konten itu bunda pakai dari jatah jajan istri atau jatah bulanan bunda gitu ya teman-teman. Yang kadang memang buat bunda pribadi ya untuk bikin konten gitu adalah suatu dari bagian pekerjaan bunda gitu yaitu pekerjaan sampingan gitu ya Mams, dan juga memang bunda happy mengerjakannya, jadi tetap dijalani sama bunda. Nah, dan juga nih supaya lebih memotivasi diri sendiri atau lebih disiplin gitu kepada diri sendiri, lebih konsisten untuk melakukannya yang terbaik gitu ya, minimal untuk diri sendiri gitu. Dan syukur-syukurnya
juga hasil konsistennya bunda dari hasil bikin konten itu dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Itu juga adalah harapan ataupun cita-cita terbesarnya bunda juga dalam bikin konten ini, dan dapat memberikan dampak positif atau dapat memberikan manfaat juga nih buat orang lain gitu, amin. Nah, seperti yang pernah bunda bahas ya pada video sebelumnya juga, bahwa bunda sedang atau ingin sekali nabung untuk beli gerobak ataupun nabung untuk modal usaha gitu teman-teman. Dan sedikit cerita ya teman-teman, karena kan sesuai topiknya juga ya teman-teman, menabung untuk modal usaha, karena kan bunda dan pak suami juga memang kita mempunyai niatan ingin jualan juga untuk tambah-tambah keuangan gitu, tambah-tambah keuangan keluarga ya, yang syukur-syukur bisa membeli berapa gerobak gitu. Kalau memang usaha ini sudah mulai jalan dan lancar ya, semoga aja dapat mempunyai beberapa karyawan yang syukur-syukur dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Jadi kan kita bisa menggaji para karyawan dan memanusiakan karyawan yang sebagaimana mestinya ya teman-teman. Karena memang kan dulu pernah ya bunda juga mengalami sempat menjadi karyawan cukup lama juga, dan dapat gaji ya dari atasan, itu rasanya ya Allah masya Allah senang banget. Dan ada suka dukanya juga ya sebagai karyawan ya teman-teman. Nah, setelah bunda resign kerja juga, bunda berpikir dan mempunyai pemikiran rasanya ingin sekali buka usaha, terus mempunyai karyawan, gaji karyawan, dan memanusiakan karyawan gitu. Yaitu juga termasuk cita-cita dan harapan terbesar bunda juga ya teman-teman. Ya, yang semoga cepat terlaksana dan terrealisasikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Doain ya teman-teman. Nah, kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana sih caranya mendapatkan rezeki tambahan. Nanti bunda juga akan bahas sedikit ya teman-teman untuk tips dan dan dari rezeki yang halal itu bisa dari mana aja. Dan yang sebenarnya juga untuk membuat tabungan ini tuh udah lama banget ya, pengen ya teman-teman, cuman kan bunda juga menyadari kalau sebelumnya bunda juga banyak keinginannya, banyak seeking fun mini recehnya gitu ya, yang sudah yang sudah bikin bunda gitu. Jadi sepertinya agak terlalu banyak ya kalau misalnya harus dibuat tabungan semuanya, karena kan bunda juga harus sadar diri keuangan bunda juga terbatas, sedangkan keinginan ya namanya juga manusia ya teman-teman, keinginan itu pasti tidak ada batasnya. Jadi tugas untuk diri kita ini sendiri adalah bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mengontrol keinginan kita, hawa nafsu kita dalam semua hal dengan keuangan yang terbatas, supaya keuangan kita itu akan lebih aman, dan yang sedangkan keinginan kita tuh tetap terpenuhi walaupun hanya satu persatu, walaupun hanya dengan cara menabung gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang lagi pengen ataupun buat seeking fun, yang kebanyakan orang-orang pada bikin seeking fun yang A, B, C, D dan lain sebagainya, banyak banget ya yang lainnya gitu. Tapi kan sebenarnya pada saat kita melihat seeking fun seorang ataupun dari konten-konten yang lain misalnya, kita tuh jadi kayak merasa wah jadi pengen juga ya buat seperti itu. Tapi sebelumnya itu kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri, apakah seeking fun tabungan itu bermanfaat ataupun berguna nggak ya, khususnya buat kita pribadi, atau mungkin tidak ada, dan apakah cocok buat kondisi kita, karena kan setiap keluarga, setiap individu itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi kita dan bagaimana sih kondisi keuangan kita pastinya gitu kan, disesuaikan dengan kondisi keuangan kita pastinya. Oke mams. Nah, kembali lagi, kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk mempunyai pemikiran kenapa sih bunda buat seeking fun konten dan seeking fun lainnya, membuat seeking fun lainnya juga. Nah, di sini juga bunda buat seeking fun challenge tabungan untuk beli gerobak juga gitu ya teman-teman. Ya seperti pembahasan yang tadi, karena ini juga kan termasuk kesukaan ataupun dari hobi bunda gitu, dari pekerjaan bunda gitu juga, termasuk pekerjaan juga gitu kan. Dan bunda juga harus benar-benar mengerjakannya, harus benar-benar, jadi jangan sampai setengah-setengah gitu ya dalam mengerjakan, dan kuatkan niatnya juga ya teman-teman. Dan dan berhubung beberapa seeking fun receh dan
dan tabungan juga sebenarnya sih yang terkumpul tuh beberapa aja belum mencapai target sebenarnya, dan yang karena memang Bunda buat tabungan dari tahun lalu dan sekarang baru benar-benar diniatkan buat sinking fund gerobak ini, jadi udah ada beberapa macam seperti sinking fund receh motor, kurban rumah dan lainnya. Jadi Bunda yang insya Allah ya udah benar-benar mantep nih buat sinking fund gerobak ini dan sinking fund yang lainnya. Jadi kan jadi ibu rumah tangga ya, yang tadinya itu adalah seorang mungkin wanita karir atau mungkin sempat bekerja di luar sana, yang mungkin sempat mempunyai bisnis atau mungkin semenjak kita menjadi seorang ibu dan yang dan mempunyai memang mungkin harus meninggalkan pekerjaan itu gitu, yang biasanya tuh kita punya uang sendiri, punya simpanan sendiri, tapi sekarang berbeda ya, pemasukannya sudah nggak ada gitu ya, maksudnya untuk diri sendiri ya teman-teman, dan bukan uang dari pendapatan pak suami. Dan kita tuh sampai bingung gitu ya teman-teman, kira-kira gimana ya caranya biar bisa ada tambahan-tambahan untuk keuangan rumah tangga gitu, tambahan untuk keuangan keluarga, memperbaiki perekonomian keluarga. Sempat gak sih berpikir seperti itu, Mams? Berpikir dan memutar otak gimana ya caranya supaya ada pemasukan lagi meskipun walaupun misalnya berada dalam rumah. Walaupun misalnya sedang mengasuh anak ya teman-teman, seperti itu. Nah, kira-kira ada ide usaha nih yang masih bisa dijalankan dari dalam rumah gitu, yang insya Allah juga dapat menghasilkan uang. Seperti misalnya nih membuka usaha yang insya Allah bakal Bunda juga lakukan, yaitu jualan jajanan mungkin ya, cemilan dan lain-lain. Lalu bisa juga jualan catering nih. Jadi buat teman-teman nih yang masakannya tuh enak dan dipuji oleh mertua dan keluarga ataupun anak suami, itu mungkin bisa jadi usaha juga ya, menjadikan peluang usaha ya teman-teman. Nanti bisa kita buka warung sendiri, bisa juga dilakukan secara online seperti via GrabFood dan lain sebagainya. Atau mungkin belum berani untuk menyetok makanan banyak nih, bisa juga nanti masakannya itu dibuat cara PO atau mungkin hal lain, atau mungkin jago dari segi lain yaitu beres-beres misalnya, itu juga sebenarnya bisa dijadikan usaha kok, Mams. Jadi nanti teman-teman bisa sharing dan berbagi melalui video di channel YouTube-nya teman-teman. Nanti channelnya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman semuanya seperti apa dan bagaimana gitu. Dan opsi lainnya juga nih, yaitu teman-teman yang suka aktif di sosial media, itu sekarang banyak banget ya toko-toko ataupun supplier-supplier yang sedang mencari dropshipper ataupun reseller gitu, tanpa harus mengeluarkan modal gitu. Cuman modalnya itu teman-teman harus rajin update di sosial media. Itu bisa banget kita join sebagai reseller ataupun dropshipper tanpa harus mengeluarkan banyak modal atau mungkin tanpa modal sepeser pun. Yang intinya kita tuh coba ya, kita lihat ke dalam diri kita sendiri, kita tuh cari potensi-potensi dalam diri kita sendiri, tanya dan berbicara kepada diri kita sendiri, kita tuh sukanya apa dan kita tuh hobinya apa gitu ya, yang kalau bisa kita tuh mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan karakter kita atau mungkin sesuai hobi kita gitu, supaya kita menjalankannya dengan happy dan tidak terbawa emosi gitu ya teman-teman. Bukan dari keterpaksaan juga ya, supaya pekerjaan itu bisa berlanjut terus gitu. Nah, nanti jika teman-teman sudah ketemu dengan potensinya teman-teman itu sendiri, nanti teman-teman bisa melakukan apa saja, tinggal kita niatkan sendiri apakah kita mau menjalankan itu atau mungkin hanya diam saja gitu loh. Jadi sebenarnya ada banyak ya teman-teman potensi cara kita agar mendapatkan uang, cara mendapatkan pekerjaan sampingan, tinggal kita balikan kepada diri kita masing-masing aja, maukah kita mengerjakannya itu atau tidak, seperti itu. Maaf ya teman-teman, sebelumnya Bunda di sini bukan untuk menggurui teman-teman, gak ada niatan buruk sama sekali di sini. Bunda hanya sharing dan dengan apa yang Bunda sharing di sini, teman-teman bisa dikaji lagi, dicerna lagi, difilter lagi, dan jangan terima mentah-mentah apa yang memang Bunda katakan tadi, karena kan memang kondisi kita tuh hanya diri kita masing-masing yang lebih paham dan mengerti. Jadi setiap kondisi, setiap rumah tangga pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali kepada sinking fund yang sedang Bunda bikin ini. Jadi selain sinking fund gerobak, konten motor dan lain sebagainya, Bunda juga pingin ya yang tadi Bunda pernah bahas juga, yaitu challenge ataupun tabungan gerobak. Nah, dari selain untuk kebutuhan motor, konten kurban dan
lainnya dan sebagainya. Bunda juga ingin menabung untuk yang tadi Bunda pernah bilang sebelumnya, yaitu ingin membeli gerobak buat jualan nih teman-teman, yang karena Bunda juga ingin membantu Pak suami yang untuk mendapatkan uang gitu, bantu-bantu untuk keperluan dan memperbaiki tambahan pemasukan keuangan untuk keluarga gitu. Jadi Bunda buat sinking fund seperti ini ya teman-teman, supaya dapat lebih baik lagi untuk dapat menggunakan keuangan serta dapat lebih semangat lagi untuk menabungnya, karena kan ada keinginan ataupun harapan-harapan yang memang ingin kami realisasikan gitu. Jadi menurut Bunda cara seperti ini tuh sangat efektif dan dapat membantu banget dalam memanajemen keuangan rumah tangga gitu, yang insya Allah ya, karena kan dengan cara seperti ini yang insya Allah dapat meluruskan niat gitu, yang mungkin tadinya niatnya setengah-setengah, misalnya niatnya belok-belok. Nah kita tahu gitu, kita ingin ingat gitu kalau kita tuh punya niat dan ada catatannya, pasti niatnya bakal lurus-lurus aja sih buat Bunda, karena kan kita punya target yang memang harus kita realisasikan gitu ya, atau kita capai gitu. Nah oke, ini sudah hampir selesai ya, dan untuk kebutuhan motor ataupun gerobak sendiri Bunda tidak menargetkan banget beberapa nominalnya ya untuk kebutuhan motor, maksudnya yang terpenting itu tuh selalu ditabung. Jadi nanti pada suatu saat kalau misalnya Bunda butuh uang atau Bunda butuh keperluan ataupun perlengkapan untuk dijadikan, tinggal Bunda ambil aja uangnya. Dan untuk kemudian nih untuk gerobak ini Bunda tulis untuk budget gerobak ini sendiri yaitu sekitar 7-8 jutaan gitu ya, seperti itu. Oke, ini udah sinking fundnya sudah selesai dan sudah dicatat ya dengan rapih, tinggal kita iringi dengan doa, usaha, ikhtiar yang kuat ya, yang usaha yang kuat, ikhtiar yang kuat, yang lebih kuat lagi. Menjadi wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah ya akan berhasil. Dan soal hasil akhirnya kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah insya Allah niscaya akan mencukupinya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi keperluannya, amin. Dan yang begitu pun dengan teman-teman di rumah ya, yang punya sinking fund yang memang sedang diperjuangkan, semoga nantinya rezekinya itu ditambahkan, yang apabila masih di atas langit segera diturunkan, dan jika di dalam bumi maka dinaikkan dan dikeluarkan, dan tambah berkah ya oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu sharingnya, semoga sharing ini dapat bermanfaat, wabil khusus buat Bunda pribadi dan pribadinya khususnya buat teman-teman semuanya di rumah, serta maaf bila masih banyak salahnya dari Bunda, karena kan manusia tidak luput dari salah dan dosa ya, tempatnya manusia itu banyaknya salah dan dosa. Jadi semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, semoga rezekinya selalu ditambahkan, diberi keberkahan dalam rezekinya, dan selalu bermanfaat bagi orang-orang, khususnya buat keluarga, sahabat, dan saudaranya. Dan semoga teman-teman semuanya bermanfaat bagi semuanya juga ya. Dan Bunda ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman.